Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah kita sekarang berjumpa di pertemuan 14 ya, kalau nggak salah. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang transaksi dari ini ya. Kalau sewa sudah di minggu sebelumnya, maka di kesempatan ini kita akan membahas tentang ini ya, transaksi jasa perbankan gitu ya. Nah, untuk transaksi jasa perbankan ini, teman-teman bisa melihat dari materi soft copy yang sudah kita berikan gitu ya di awal semester, surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, nanti baru kita tambahkan dari referensi dari buku ini. Nah, untuk surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, di sini teman-teman bisa melihat di antaranya ada SKBDN atau LC. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kalau LC itu hubungannya dengan luar negeri gitu ya, tapi pada dasarnya intinya adalah janji tertulis dari perbankan gitu ya untuk membayar atau menerima aligraf. Nah, untuk bank garansi namanya saja garansi ya. Jadi bank di sini menggaransi apabila dari nasabah tersebut mengalami one prestasi. One prestasi itu dalam artian ya mungkin tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya gitu. Maka di sini bank memberikan fasilitas bank garansi. Nah, untuk inkaso ini adalah pemberian kuasa kepada bank oleh nasabah untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga. Nah, di sini adalah di luar clearing gitu ya. Jadi di sini saya cerita sedikit teman-teman. Jadi misalkan kita membawa cek atau biliet giro gitu ya dari bank lain, misalkan kita nasabah BNI gitu ya. Tapi ketika kita transaksi, kita menerima eh, cek ataupun biliet giro dari bank misalkan Bank Mandiri atau apa. Nah, sedangkan kita males gitu ya untuk mencairkan ke Bank Mandiri. Nah, itu kita bisa bawa ke Bank BNI gitu ya. Nanti biasanya diikutkan clearing. Nah, istilahnya seperti itu. Untuk clearing sendiri, sebagai contoh untuk daerah Kudus, biasanya mereka masih bisa menerima daerah Pati, Jepara gitu ya, Kudus. Nah, biasanya berkumpulnya di BNI Kudus kalau zaman saya dulu. Nah, nanti di sana bertemu ya dari berbagai bank gitu ya yang tergabung dalam asosiasi clearing ini. Nah, nanti untuk cek dan biliet gironya itu akan diberikan masing-masing. Contoh, maksudnya gimana Bu? Misalkan saya dari BNI Pati gitu ya. Nah, saya membawa cek atau dan biliet giro nasabah saya dari Bank Mandiri cabang Jepara, misalkan seperti itu. Nah, kebetulan nanti di Kudus itu sekitar jam 10 kan bertemu ya petugas clearing dari Bank Mandiri Jepara datang ke BNI Kudus gitu. Nah, biasanya disediakan kayak kotak kotak untuk tempat ini ya apa namanya warkat. Jadi kita menyebutnya di situ adalah warkat. Nah, ketika tadi cek dan biliet giro dari Bank Mandiri Jepara gitu ya. Nah, otomatis saya misalkan petugas BN Padin, saya akan naruh ke tadi ke kotak dari Bank Mandiri Jepara seperti itu ya. Nah, supaya nanti akan diproses lebih lanjut oleh Bank Mandiri Jepara. Nah, kalau ada dananya otomatis bisa dipindah bukukan, nah sedangkan cek bisa dicairkan. Seperti itu ya. Jadi sistemnya gitu clearing. Cuman kalau clearing otomatis masuk rekening dan tidak bisa pada saat hari itu juga. Gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Beda halnya apabila kita membawa cek ataupun biliet giro dari bank yang bersangkutan sendiri. Semisal nasabah BNI Pati membawa cek dan biliet giro BNI otomatis bisa dicairkan saat itu juga gitu ya, real time. Tetapi syaratnya tentunya saldo dari pemilik yang mengeluarkan cek dan biliet giro itu ada ya. Ketika saya misalkan supplier gitu ya, saya dikasih cek oleh Pak Budi gitu. Nah, ternyata ketika saya bawa ke BNI, karena memang ini cek BNI gitu ya, saya belum tahu ada istilah clearing gitu. Jadi saya bawa ke BNI, ternyata nggak bisa dicairkan gitu ya. Nah itu kenapa? Nah itu
Karena ada persyaratan administratif mungkin, persyaratan pertama. Nah, yang kedua mungkin tadi tidak ada dananya. Persyaratan administratif itu misalkan di cek itu ada tulisannya gitu ya, itu bisa dicairkan tanggal berapa. Nah, berarti petugas bank dalam hal ini teller gitu ya, harus mencermati, oh ini bisa dicairkan pada saat tanggal berapa. Kalau cek kan bisa langsung dicairkan, nanti tanda tangan di baliknya seperti itu. Kalau biliet giro harus masuk rekening. Seperti itu ya. Nah, jadi perbedaannya itu karena kita di sini kebetulan membahas clearing dan inkaso, maka sedikit di sini saya bercerita tentang clearing. Nah, untuk inkaso ini seperti apa ya, Bu? Nah, kalau inkaso ini adalah di luar wilayah clearing gitu ya. Jadi misalkan clearing tadi lintas Pati, Kudus, Jepara. Nah, ketika kita delalah dapat ini ya cek duit giro tapi cabang lain gitu dong, bank lain. Nah, gimana ini? Nah, ini kita bisa menitipkan sistemnya adalah inkaso. Nah, tentu waktunya lebih lama lagi. Misalkan clearing itu 2 sampai 3 hari, mungkin inkaso lebih dari itu. Gitu ya. Nah, itu beberapa yang butuh saya sampaikan. Nah, terus di sini ada safe deposit box. Jadi di bank itu ada namanya fasilitas penyimpanan barang berharga gitu ya. Biasanya dia ditempatkan pada ruangan tertentu, satu ruangan, nanti pintu ruangan itu diberikan pintu brankas gitu ya. Nanti di situ ada apa namanya? Ada buka pakai kode, biasanya jabatan tertentu yang bisa membuka transkode tersebut gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan nih punya barang berharga di rumah gitu ya, tapi tidak ada tempat yang aman atau mungkin lemari nanti gampang dicongkel Bu, misalkan jenengan punya sertifikat atau punya emas-emasan gitu ya yang banyak sekali. Nah, kalau di rumah biasanya lemari ini ya penuh gitu. Nah, jadi atau mungkin rawan ya. Jadi kalau lemari biasa itu kan dicongkel pakai linggis gitu kan, gampang diambil. Nah, sedangkan kalau safe deposit box itu supaya teman-teman bisa membayangkan tadi ada satu ruangan khusus gitu ya, tembok, terus nanti pintunya itu brankas gede gitu. Jadi kayak yang digeser-geser gitu ya. Nah, terus bukanya itu pakai kode. Nah, nanti di dalamnya akan terdapat beberapa kotak. Nah, dari kotak itu kita sewanya nanti tinggal kita mau pilih ukuran berapa gitu ya. Kecil, sedang, atau besar gitu. Nah, otomatis kalau lebih besar harga sewanya akan lebih besar pula gitu ya. Jadi nanti jenengan akan diberikan kunci gitu ya. Nah, jenengan akan punya hak penuh atas safe deposit box itu dan biasanya akan diterangkan jenengan maunya ukuran yang berapa seperti itu. Jadi tinggal milih saja mau kecil, sedang, atau besar. Nah, biasanya biaya sewanya per tahun gitu ya. Nah, terus ini dasar pengaturan dan penjelasan seperti itu. Di sini bisa dipelajari sendiri. Nah, di sini ada aturan pada saat pengakuan pendapatan gitu ya. Nah, berarti kita nerima kas, kalau tunai, kalau masuk rekening berarti rekening bank. Kalau pendapatan bertambah itu sebelah kredit ya. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Nah, teman-teman kemarin kita di awal-awal saya ingat kita sempat bahas gitu ya. Jadi ketika kita nerima tabungan dari nasabah gitu ya, asumsinya adalah kita berarti sebagai pihak bank adalah utang ya karena itu kan seolah-olah masyarakat menitipkan uangnya ke kita gitu. Nah, jadi ketika ada tabungan, deposito, jadi itu sebenarnya adalah kewajiban dari pihak perbankan gitu ya. Terus pendapatan juga sebelah kredit, ini tidak ada masalah seperti itu. Terus ini jasa pembayaran, payment point, dan seterusnya. Nah, itu tadi penjelasan saya ya terkait. Nah, kalau untuk jurnalnya saya rasa kalau host to host itu istilahnya adalah semisal seperti ini. Semisal UMK kerjasama dengan Bank BNI untuk pembayaran SPP gitu ya. Nah, kalau host to host ketika ada mahasiswa
ngetikkan NIM atau nomor tagihan, nah itu akan otomatis keluar gitu ya. Tapi ketika ndak ada kerja sama host to host gitu ya, nah itu berarti harus manual. Artinya kalau host to host itu sistem UMK terhubung dengan sistem perbankan gitu ya. Nah, untuk bank assurance adalah aktivitas kerjasama. Saya belum sempat ini ya, tapi kalau nggak salah saya sempat lihat dari uh, PPT yang diberikan teman-teman kok kalau nggak salah langsung bank assurance ya. Padahal sebenarnya dia bukan bank assurance tapi dia dari transaksi jasa perbankan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi kalau yang mungkin yang mengerjakan di kelompok ini langsung langsung bank assurance, nah itu jadi not ya. Kalau nggak salah kemarin saya sekilas sih, itu saya lihatnya kok langsung bank assurance. Nah ini karena lewat HP kelamaan, nah mungkin bisa saya cek by ini aja ya. Oh bukan, ini tampilan videonya ya, kalau nggak salah. Coba ya saya lihat. Ya, udah betul transaksi jasa keuangan. Nah itu mungkin layar depannya aja YouTube seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan clearing apa, inkaso apa, terus LC apa, terus safe deposit box itu seperti apa, terus kapan clearing, kapan bisa dicairkan langsung. Nah, beberapa kondisi itu saya harapkan dari pertemuan ini teman-teman bisa memahami gitu ya. Nah, kebetulan kalau yang tidak ada di SEOJK ini, jadi yang kita pakai buku referensi di sini ada penjelasan lebih lanjut ya tentang misalkan akuntansi clearing. Nah, itu yang punya buku bisa dibaca lebih lanjut di perbedaannya. Terus inkaso ini juga dijelaskan lebih detail di sini ya di bab 22 kalau saya melihat inkaso. Kalau akuntansi clearing bab 4 gitu. Jadi bab 24 adalah bank garansi, bab 25 SKPDN dan seterusnya. Terus ini juga ada safe deposit box gitu. Jadi tetap kepake buku referensinya. Itu saja untuk penjelasan saya di pertemuan ini. Insya Allah untuk pertemuan 15 kita tatap muka ya gitu untuk pembahasan materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.